Shalom Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semua. Marilah kita awali hari ini dengan bersyukur dan memuji Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang kami rasakan hingga pagi hari ini. Sebelum kami melanjutkan kegiatan kami dalam satu hari ini, terlebih dahulu kami disapa firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu yang kami dengar, kami dikuatkan dan diberi hikmat menjalani hari ini. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini Jumat 21 Mei 2021 tertulis dalam kitab Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, umumnya kita akan berbuat baik terhadap orang lain apabila orang tersebut pernah berbuat baik kepada kita. Namun sebaliknya, bagaimana reaksi kita ketika kita disakiti, dipikna, dilukai, padahal kita tidak melakukan kesalahan? Bila kita melihat kehidupan dunia, tentu itu menyakitkan, bukan? Mungkin ada perasaan ingin membalaskan sakit hati kita, atau mungkin membalasnya lebih kejam dari apa yang mereka lakukan. Sebagai orang Kristen, haruskah kita melakukan seperti itu? Bukankah kehidupan orang percaya yang mengenal Yesus berbeda dengan dunia? Sebagaimana dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Yusuf adalah orang yang mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Berawal dari kebencian saudaranya karena Yusuf diberlakukan istimewa oleh ayahnya, rasa iri dan benci dari saudara-saudaranya berakhir ketika mereka menjual Yusuf. Sungguh begitu banyak tantangan dan penderitaan yang dialami dari saudaranya. Ini sungguh menyakitkan, bukan? Namun Yusuf sadar bahwa semua itu adalah bagian proses yang diizinkan Tuhan, dan pada akhirnya ia berjumpa kembali dengan ayahnya serta saudara-saudaranya, dan ia mampu memaafkan semua perbuatan saudaranya. Itu diawali ketika ia melihat saudaranya dan ayahnya menderita kelaparan dan datang ke Mesir. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dari kisah Yusuf kita diajak untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, memfitnah, melukai perasaan kita, dan orang yang berbuat jahat kepada kita. Pengampunan akan mengubah kebencian menjadi kasih. Jangan biarkan hatimu dipenuhi dendam, sebab satu dendam yang kita simpan dalam hati kita dapat menghilangkan 1000 damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.